wabarakatuh. Saya Gita Nel Nuraini sebagai koordinator dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sumber modal usaha. Yang pertama yaitu modal sendiri. Terdapat ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, ada modal dari usaha lainnya yang dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut, yaitu mencari dana hibah perusahaan, menjalin kerjasama, mencari investor, bagi hasil, kreditan bangunan, dan modal ventura. Yang ketiga, ada modal aman dan ada beberapa jenisnya, yaitu kredit dan kredit berdasarkan sektor usaha. Setelah itu lanjut yang keempat, terdapat lembaga penyedia modal yang terdapat pada lembaga seperti berikut, yaitu sewa guna usaha, koperasi, firma pegadaian, bank perkreditan rakyat, pembiayaan konsumen, pinjaman BUMN, dan pinjaman apartemen. Sumber modal usaha. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Nyatanya dalam suatu bisnis, uang sangat diperlukan. Hal yang menjadi persoalan bukanlah penting tidaknya modal, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar. 1. Modal sendiri. Menurut Mardiatmo, modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri atas tabungan, sumbangan, hibah, dan lain sebagainya. Kelebihannya, A. Tidak ada biaya, seperti biaya bunga atau biaya administrasi, sehingga tidak menjadi beban perusahaan. B. Tidak bergantung pada pihak lain, artinya dana diperoleh dari setoran pemilik modal. C. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. D. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam tak lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal ingin mengalihkan ke pihak lain. Kekurangannya, A. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat bergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas. B. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru atau calon pemegang saham baru itu sulit, karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya. C. Kurang motivasi pemilik, artinya motivasi usaha pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing. 2. Modal dari usaha lainnya. Dalam suatu bisnis, sumber modal dapat berasal dari hal-hal sebagai berikut. A. Mencari dana hibah perusahaan. Modal dapat diperoleh dari dana hibah perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun swasta. Saat ini, perusahaan-perusahahan besar biasanya memiliki budget atau anggaran tersendiri untuk membantu membangun perekonomian masyarakat di sekitar perusahaan maupun masyarakat umum dengan menyalurkan dana modal usaha melalui divisi Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk teknis penyaluran dana biasanya dalam bentuk event competition. B. Menjalin kerjasama. Jika Anda memiliki teman atau saudara yang memiliki minat yang sama dan hendak menjadikan hal tersebut sebagai bisnis, cara ini dapat dijadikan pilihan. Rekan bisnis tersebut bisa jadi hanya memberikan bantuan berupa modal, atau bisa jadi membantu operasional bisnis sehari-hari. Sementara itu, jika Anda memiliki ide bagus, ingin mengembangkannya dan memiliki modal yang cukup, tetapi Anda tidak memiliki waktu untuk mengelolanya, Anda dapat mengajak rekan Anda yang dapat dipercaya untuk menjalankannya. Anda juga harus menyepakati hal-hal seperti pembagian hasil usaha agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. C. Mencari investor. Hampir sama dengan menjalin kerjasama, cara ini juga membantu pengusaha mendapatkan dana dari pihak ketiga. Bedanya, investor hanya memberikan modal berupa dana tanpa ikut terjun langsung dalam operasional. Hal lainnya sama seperti cara kerjasama, hal-hal seperti pembagian hasil atau kesepakatan lain harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan jika terjadi sesuatu di kemudian hari. D. Bagi hasil atau profit sharing. Sistem bagi hasil atau profit sharing bersifat sementara, bukan kepemilikan. Sistem bagi hasil dapat dilakukan dengan sistem pembagian setiap bulan atau untuk bisnis retail, setiap proyek, atau dapat juga dengan jangka waktu tertentu dengan masa kontrak tertentu. Pada akhir masa kontrak, modal dapat dikembalikan. Dengan kata lain, sistem bagi hasil akan berjalan secara optimal jika dilakukan dengan perjanjian batas waktu. Jadi, modal tidak selamanya menjadi kepemilikan permanen. E. Kredit tanpa agunan atau KTA. Modal usaha ini adalah kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan sebagai jaminan untuk keperluan konsumtif. Bagi para pemula usaha, kredit ini dapat menjadi salah satu sumber pendanaan bagi mereka yang tidak memerlukan kredit dalam jumlah besar. Jumlah platform kredit
yang dapat dicairkan cukup beragam, mulai dari 5 juta hingga 150 juta rupiah. Jangka waktunya pun beragam. F. Modal Ventura. Pada umumnya, dengan menggunakan modal dari Ventura, para pengusaha tidak hanya mendapatkan dukungan dalam bentuk dana, tetapi juga mendapatkan bantuan dalam pengolahan manajemen dan pembimbingan untuk menjalankan bisnis berupa pelatihan dan pendampingan. Pihak Ventura cenderung lebih peduli atau care dengan keberhasilan usaha yang kita jalankan, namun mendapatkan pinjaman dari pihak Ventura tergolong sulit. Hal ini dikarenakan pihak Ventura lebih fleksibel dalam menjaring mitra dan membutuhkan waktu yang cukup lama menganalisis potensi usaha yang akan kita kembangkan secara bersama. Ya, modal pinjaman. Modal pinjaman adalah modal yang biasa diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dengan meminjam. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlah yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Dengan menggunakan modal pinjaman, biasa timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Menurut Kasmir, jenis kredit ditinjau dan berbagai segi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Kredit berdasarkan kegunaan. 1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluasan usaha atau pembangunan proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif lebih besar. 2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. B. Kredit berdasarkan jangka waktu. 1. Kredit jangka pendek short term loan, yaitu kredit yang berjangka maksimal 1 tahun. 2. Kredit jangka menengah medium term loan, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Kredit jangka menengah dapat berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang jumlahnya relatif tidak terlalu besar. 3. Kredit jangka panjang long term loan, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jenis ini cocok untuk kredit investasi. C. Kredit berdasarkan tujuan. 1. Kredit perdagangan. Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk biaya aktivitas pedagangnya, seperti membeli barang dagangan hasil dari penjualan barang dagangan tersebut kemudian digunakan untuk membayar kredit perdagangan yang sebelumnya diberikan. Kredit jenis ini biasanya diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya kredit ekspor dan impor. 2. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan untuk dipakai oleh seorang atau badan usaha. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. 3. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Bagi contoh, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang, atau kredit industri menghasilkan barang industri. D. Kredit berdasarkan sektor usaha. 1. Kredit untuk sektor pertanian. Kredit jenis ini merupakan kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun modal kerja. Sektor pertanian dalam konteks ini termasuk pula pengertian untuk perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang, dan sarana-sarananya. 2. Kredit untuk sektor pertambangan. Kredit jenis ini merupakan kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair, dan gas meliputi minyak dan gas bumi, biji logam, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya. 3. Kredit untuk sektor perindustrian manufacturing. Kredit jenis ini merupakan kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan-kegiatan mengubah bentuk atau transformasi, meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan baik secara mekanik maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia, dan lain-lain. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air. Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi.
Kredit untuk sektor konstruksi. Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung, rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan, dan lain sebagainya. 6. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Kredit jenis ini merupakan kredit untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, distribusi, eksportir, dan importir. 7. Kredit untuk sektor pengakuan, pengundangan, dan komunikasi. Kredit jenis ini ditunjukkan untuk pengangkutan di darat, sungai, laut, dan udara. Di dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan, dan komunikasi yang meliputi posko, telepon, internet, dan satelit. 8. Kredit untuk sektor jasa dunia usaha. Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor real estate, notaris, profesi notaris, akuntan, insinyur, leasing company, lembaga keuangan bukan bank, asuransi, dan sebagainya. 9. Kredit sektor jasa sosial masyarakat. Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan, film, distribusi film, gedung-gedung pertunjukan. 10. Kredit untuk sektor lain-lain. Kredit jenis ini merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor untuk tidak termasuk ke dalam pengelompokan jenis kredit lainnya. Kredit berdasarkan jaminan. Kredit tidak memakai jaminan. Unsecured loan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. 2. Kredit dengan memakai jaminan atau agunan. Secured loan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 4. Lembaga penyediaan modal. Dalam dunia bisnis terdapat suatu lembaga yang dikenal sebagai lembaga penyediaan modal, yaitu lembaga yang valid dalam pengadaan modal. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sewa guna usaha, leasing. Kata leasing sebenarnya berasal dari kata tulease yang berarti menyewakan. Leasing sebagai suatu jenis kegiatan baru diterapkan di Indonesia pada 1947 sendiri. Sudah ada beberapa perusahaan leasing yang statusnya sebagai suatu lembaga keuangan non-bank. Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu sebagai suatu sumber pembiayaan jangka menengah dari 1 tahun sampai 5 tahun. B. Koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perum Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang dimiliki pemerintahan. Kegiatan Perum Pegadaian berfokus pada penyaluran pinjaman dengan jaminan barang tertentu dengan tingkat bunga yang relatif rendah dan dihitung setiap 2 minggu sekali. D. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Fasilitas kredit yang diberikan BPR relatif lebih mudah dalam hal persyaratan dan prosesnya dibandingkan di bank umum. BPR melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, namun tingkat bunga BPR cenderung lebih tinggi dibandingkan bank umum dengan jangka waktu yang relatif singkat. Pembiayaan konsumen. Lembaga pembiayaan konsumen adalah suatu lembaga yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen. Pembiayaan tersebut dilakukan dengan sistem pembayaran secara langsung atau berkala
Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas trading. F. Pinjaman BUMN. BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. BUMN dapat menjadi lembaga yang bertindak sebagai pemberi modal usaha. Dana yang digunakan sebagai pinjaman dari BUMN adalah dana kementerian yang sebagai berasal dari laba perusahaan yang disiapkan untuk pengusaha kecil. G. Pinjaman dapat termin. Pemerintah juga memberikan program kredit usaha kecil melalui beberapa departemen. Ada 3 departemen yang mempunyai fasilitas pembiayaan untuk UKM, yaitu Departemen Pertanian, Departemen KUKM, dan Departemen Perindustrian. Sekian presentasi dari kami kelompok 1 tentang sumber modal usaha, dan sebelumnya saya dan teman-teman saya ingin meminta maaf jika ada kekurangan di presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.